Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan yang kedua ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai pengantar etika bisnis di dalam ekonomi Islam. Teman-teman sekalian, etika ini erat kaitannya dengan moral, erat kaitannya dengan akhlak, erat kaitannya dengan norma, dan beberapa di antara kita mungkin akan mengalami bias makna ketika kita berbicara mengenai akhlak, budi pekerti, etos, etikos, moral, norma, dan bahkan nilai. Peserta sekalian, sebenarnya di dalam dunia sosial, istilah-istilah tadi ini merupakan salah satu dari istilah yang sedikit berbeda. Latar belakang kebangsaan, sejarah ini membentuk sebuah definisi yang memiliki penajaman-penajaman tersendiri di dalam istilah-istilah tadi. Misalnya di dalam makna akhlak ya, di dalam sudut pandang Islam hari ini akhlak itu lebih dipandang sebagai suatu hal yang lebih luas ketimbang adab. Adab itu lebih kepada tata krama atau budi pekerti di dalam bahasa Indonesia. Sementara akhlak itu jauh lebih luas. Jadi akhlak bersifat nilai-nilai keadaban, sementara adab itu sisi prakteknya. Tetapi pada kenyataannya istilah akhlak ini jauh lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat ketimbang adab. Di dalam konsep etika, etika merupakan salah satu kata yang berasal dari bahasa Yunani. Etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam perspektif filsafat, terkadang etika disamakan dengan filsafat moral. Ini menurut Haidar Bakir dalam bukunya Filsafat Islam, terbitan Bandung Mizan. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti atau merupakan muratif atau berasal dari kata ethos. Ethos mungkin kalian pernah dengar ya, ethos kerja begitu ya. Nah, ethos ini artinya adalah sifat, watak, kebiasaan atau tempat yang biasa. Atau dimaknai juga dengan kata etikos. Ini menurut Loren Bagus di dalam Kamus Filsafat terbitan Gramedia Pustaka. Etikos dimaknai sebagai susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Ini menurut Erafsoni di dalam etika lingkungan. Di dalam dunia etika ini berasal dari suatu nilai. Nah, nilai ini sendiri merupakan konsep tentang baik dan buruk yang berkenaan dengan proses instrumental atau hasil, atau istilah lainnya adalah terminal. Jadi nilai ini nanti yang akan menginspirasi dari etika, menginspirasi dari akhlak, menginspirasi dari kata lainnya adalah budi pekerti atau bahkan prakteknya adalah tata krama. Jadi kalau akhlak lebih ke budi pekerti, kalau adab itu lebih ke tata krama. Atau di dalam istilah lainnya adalah akhlak ini sebagai sebuah nilai kebaikan itu disebut dengan moral. Ini berasal dari kata Latin yaitu mores, ya, jamak dari mos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat dan cara hidup. Dari semua akhlak, budi pekerti, etika, moral ini berasal dari nilai yang nilai ini kemudian terangkum atau bisa diarahkan menjadi dua hal. Yang pertama moral, yang kemudian yang kedua adalah norma. Berbeda dengan moral, etika, akhlak. Norma ini adalah aturan yang baku. Ya, ini norma berasal dari bahasa Latin, artinya pengukur atau bahasa Inggris adalah norm, bermakna aturan atau kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini yang kemudian nanti menjadi hukum positif atau norma ini biasanya kalau dalam sudut pandang hukum Islam ini menjadi ranah fikih. Sementara kalau moral, etika, akhlak ini masuk ke dunia tasawuf. Maka
mata kuliah ini saya yakini di masa depan nanti, mata kuliah etika bisnis di dalam ekonomi Islam ini suatu saat nanti akan menjadi cabang ilmu tersendiri, yaitu ekonomi tasawuf. Baik, kita lanjutkan di dalam pembahasan. Etika disebut juga sebagai ilmu yang normatif. Mengapa? Karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Sebagian orang menyebut etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apabila disebut dengan filsafat etika, maka ruang lingkup filsafat etika nantinya akan mencakup 3 hal. Ini dalam bukunya Sugiono, yaitu pertama, ilmu tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dan tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Filsafat etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Dasar filsafat etika yaitu etika individual sendiri. Maka dari pembahasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa etika sekuler yang hari ini dipahami dunia barat dan masuk ke dalam dunia akademisi di Indonesia, etika sekuler adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi, manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak dan yang terpenting tujuannya tercapai. Ini kesimpulan yang ada di dalam etika sekuler. Permasalahannya kemudian nanti di dalam sudut pandang etika bisnis Islam begitu, atau etika di dalam sudut pandang Islam atau akhlak atau adab ini memiliki sebuah penajaman yang berbeda, yang sedikit berbeda, yang tentu tidak bisa membenarkan segala cara. Nah, berikutnya tingkatan hukum etika. Di dalam pembentukan etika, menurut Burhanuddin Salam di dalam bukunya Etika Individual, disebutkan bahwa pertama, semasa belum lahir etika menjadi sebuah perbuatan, yaitu berupa rencana di dalam hati atau niat. Kemudian tahap kedua, perbuatan nyata atau pekerti. Yang ketiga adalah dampak baik buruk atau hasil dari perbuatan. Jadi ada 3 tingkatan manusia itu untuk dinilai. Pertama niatnya, kemudian aksinya, yang ketiga adalah dampaknya. Niat, proses atau aksi, yang ketiga adalah dampaknya. Dengan demikian pandangan baik dan buruk dan hakikat nilai dalam kehidupan manusia sangat tergantung pada 3 hal mendasar. Yang pertama, cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku. Yang kedua, cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial. Yang ketiga, cara merujuk pada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Jadi ada 3 untuk mengukur menilai sebuah etika. Dan kita kadang-kala ketika nanti kalian bergaul di dunia yang lebih luas itu tentu berbeda. Norma yang atau etika yang ada di lingkungan keluarga kalian itu tentu berbeda dengan kehidupan bertetangga ya di lingkungan masyarakat. Dan lingkungan masyarakat di desa kalian, di kampung kalian tentu berbeda ketika sudah dibawa masuk ke kota Purwokerto. Dan di kota Purwokerto sendiri ketika masuk ke lingkungan kampus itu juga sudah berbeda. Dan ini harus dipahami, harus kalian terima. Ada sebuah ujar-ujar di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Dan ketika kalian tidak bisa menjunjung langit, maka kalian akan tenggelam di dalam bumi. Artinya disisihkan dari masyarakat. Mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan karena dianggap tidak sesuai dengan keadaban yang ada di situ ya. Etika yang berlaku di situ. Jadi baik dan benar keputusannya adalah pada diri kalian berdasarkan pertama cara berpikirmu, kemudian cara berbudaya kebiasaan kalian,
Yang ketiga adalah cara bertindak atau menjadi sumber-sumbernya itu dari mana. Ada yang merujuk pada sumber pengalaman yang kemudian menjadi etika sekuler, ada yang merujuk kepada nilai yang bisa nanti etika Pancasila, ada etika Islam, dan lain sebagainya. Etika sosialis, komunis itu pasti ada, etika kapitalis itu pasti ada. Nah, ini yang harus kalian pahami. Tetapi sebagai seorang muslim kita tentu wajib percaya bahwa sumber-sumber nilai yang berada dari Al-Quran dan Sunnah ini merupakan sumber yang pokok yang menjadi dasar pegangan kita di dalam menempuh perjalanan di dunia ini, baik secara pribadi maupun secara bersosial. Kemudian aliran pemikiran etika. Terdapat banyak sekali aliran pemikiran yang dirumuskan di dalam teori-teori tentang etika. Ini saya sampaikan 4. Yang pertama adalah teori empiris, di mana nilai-nilai etika itu diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai suatu kesepakatan. Kedua, teori rasional, di mana manusia menentukan tentang apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran dan logika. Yang ketiga, teori intuitif, di mana manusia secara naluriah mampu membedakan hal baik dan buruk. Yang keempat, ada teori wahyu, bahwa baik dan buruk itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa yang disampaikan oleh utusan-utusannya. Nah, ini penting sekali, nantinya saya ingin kalian bisa memberikan sebuah contoh dari teori empiris, contoh perbuatan, contoh penilaian etika atas perbuatan dari teori empiris, rasional, intuitif, maupun wahyu. Misalnya, kalau di lingkungan masyarakat Jawa ini, orang kalau menunjuk tempat atau suatu yang mulia itu biasa menggunakan jempol tangan kanan. Nah, ini kalau dalam sudut pandang empiris bagaimana, rasional bagaimana, intuitif bagaimana, teori wahyu bagaimana. Saya ingin mendapatkan jawaban dari kalian nanti di kolom komentar sebagai penugasan di dalam pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya kita berbicara mengenai beberapa rangkuman teori etika di dunia barat ya yang dilahirkan atau dicetuskan oleh seseorang. Nah, ini dari masa pra Islam bahkan ya. Misalnya ada teori keutamaan Aristoteles ini. Ini muridnya dari Plato ya. Dan ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Dia menandaskan bahwasanya tindakan yang dilakukan sepenuhnya akan mewujudkan atau mendukung keutamaan yang relevan, yang berarti terkait ya, yang dimengerti menjadi ciri-ciri karakter yang memungkinkan untuk mencapai kebaikan-kebaikan sosial. Artinya apa? Artinya sikap, perilaku seseorang itu akan menjadi identitas orang tersebut. Sikap yang paling mudah untuk membentuk sikap itu, membentuk penilaian orang tentu adalah penampilan ya. Penampilan, cara bicara, sampai nanti ketika walaupun penampilan sudah baik, cara bicaranya sudah sopan, barulah diberi sebuah persoalan. Nanti apa yang keluar dari bibirnya itu akan menunjukkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya. Jadi untuk menilai teko itu kosong atau berisi, tentu kita sediakan gelas. Bagi kalian, sediakan pertanyaan untuk mengukur sejauh mana analisis kalian terhadap sebuah permasalahan atau persoalan. Selanjutnya ada teori hak. Ini dicetuskan oleh Melden. Tindakan yang dilakukan bahwa tindakan benar secara moral atau etika itu jika tindakan yang dilakukan merupakan cara terbaik untuk menghormati hak-hak asasi manusia dari setiap orang yang terkena pengaruh tindakannya itu. Kemudian ada lagi teori Rawls, bahwa tindakan yang benar secara etika atau moral itu merupakan tindakan yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip yang akan disetujui oleh semua pelaku rasional dalam situasi kontrak hipotesis yang menjamin sikap tidak berpihak, jadi netralitas atau keadilan. Selanjutnya adalah Kant dengan teori kewajiban, bahwa tindakan benar atau secara moral itu jika
tindakan yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip yang menghormati otonomi atau rasionalitas seorang. Jadi menghormati hak seseorang, menghormati, jadi tidak boleh kita memaksakan sesuatu itu bagi orang lain. Nah, ini berlaku secara universal, secara umum bagi setiap orang. Ada lagi teori etika brand, di mana tindakan benar secara moral jika tindakan yang dilakukan mengikuti aturan yang bila dilaksanakan akan menghasilkan kebaikan bagi jumlah orang terbanyak. Jadi yang dikatakan benar secara moral jika apa yang dilakukan itu diterima oleh semua orang, dianggap baik oleh setiap orang. Ada lagi aliran utilitarianism. Ya, ini penulisnya Miles ini menyebutkan bahwa tindakan benar secara moral jika tindakan yang dilakukan menghasilkan kebaikan bagi jumlah orang terbanyak. Ini memunculkan nanti pertanyaan yang kedua, maaf. Dari pertanyaan pertama tadi mengenai sikap memberi tunjuk dengan ibu jari. Yang kedua adalah bagaimana sudut pandang atau bagaimana teori wahyu di dalam Islam atau bagaimana Islam memandang tindakan baik secara moral. Itu bagaimana? Katakan baik menurut ajaran Islam itu seperti apa? Itu pertanyaan yang kedua. Nanti silakan dijawab di kolom jawaban, di kolom komentar atau di kolom jawaban. Nah, selain norma, selain etika, selain etika sebagai sebuah nilai moral, ada frame, ada tata aturan yang disebut dengan norma atau kita kenal dengan hukum. Jadi lantas apa persamaan atau perbedaan dari keduanya antara norma dan etika? Jadi norma ini tentang aturan, etika ini tentang kepantasan, sudut pandang kepantasan atau etis. Keduanya yang jelas ini mengatur perilaku individu. Kemudian terdapat perbedaan bahwa ilegalitas tidak selalu berarti tidak etis. Jadi gini loh, sesuatu yang menurut hukum itu keliru atau tidak baik, gitu ya, menurut hukum itu tidak legal, gitu ya, ilegal, tetapi memang harus dilakukan. Gitu ya. Secara hukum itu tidak baik, tapi itu harus dilakukan. Dan ini secara usul fiqh juga bisa diterima, begitu ya. Misalnya daf'ul mafasid muqaddimu ala jalbil masoleh. Jadi misalnya bahwa untuk mengambil sebuah kebaikan ya itu bisa bisa ditinggalkan dahulu tetapi menolak sebuah kemudorotan. Misalnya kamu mau sholat ya, mau sholat subuh gitu. Tiba-tiba ada orang kecelakaan di depanmu. Ya kamu harus menolong orang itu dulu sampai benar-benar dia aman gitu ya. Aman artinya dia benar-benar tertolong. Bahkan ketika subuhan kita itu sampai tertinggal begitu ya, karena demi keberlanjutan hidup orang yang kita tolong itu. Misalnya seperti itu, ini pendapat yang kedua, bahwa terdapat perbedaan antara hukum dan etika. Yang ketiga adalah bahwa hukum bersifat eksternal dan dapat diterapkan tanpa melibatkan perasaan atau kepercayaan orang, objek hukum. Sementara etika bersifat internal, subjektif, digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran individu. Hukum itu tidak boleh pandang pilih ya terhadap keluarga, terhadap kenalan dan lain sebagainya, golongan dan sebagainya. Tetapi tidak dengan etika. Etika kerap kali menurut si A itu pantas, sementara menurut si B itu tidak. Kalau menurut si C ya boleh-boleh saja, dia netral begitu. Tetapi tidak hukum. Kalau hukum itu A, B, C itu diperlakukan sama di hadapan hukum. Nah, maka ini harus kalian pahami ya ketika nanti menilai sebuah kepantasan atau ketidakpantasan yang mungkin berbeda di setiap tempatnya. Selanjutnya hukum dalam konteks administrasi adalah soal pemberian otoritas atau instrumen kekuasaan. Jadi ada yang mengatakan bahwa sampai segenggam kekuasaan itu atau otoritas itu lebih lebih penting, lebih kuat ketimbang sekeranjang kebenaran. Orang benar seperti apa kalau tidak memiliki otoritas, tidak memiliki jabatan, dia akan sulit merealisasikan kebenaran yang dia miliki. Nah, ini harus kalian pahami. Kemudian selanjutnya basis dari hukum adalah etika. Bagaimana hukum? Basis dari hukum adalah etika. Namun ketika hukum diterapkan harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip etika. Jadi
hukum itu tetap mempertimbangkan unsur etis. Misalnya menghukum, di dalam sudut pidana ya, orang kok dia misalnya memiliki anak kecil gitu ya, itu mendapat perlakuan yang tentu berbeda. Dia sudah sangat tua, jasa-jasanya sebelumnya, jadi sangat subjektif. Dan itu tetap harus dikuasai oleh seorang hakim untuk memutuskan sebuah, putusan hukum. Karena jika tidak, maka dia akan terjebak pada ketidakadilan itu sendiri, begitu loh. Jadi beda perlakuan. Hari ini seharusnya antara hukuman orang-orang yang, mungkin berpendidikan rendah dengan orang berpendidikan lebih tinggi, seharusnya meskipun melakukan sebuah kesalahan yang sama, itu seharusnya tentu berbeda, berat hukumannya karena, eee, masalah pengetahuan yang dia miliki. Misalnya seperti kalian nanti menjadi sarjana hukum, melakukan tindak pidana, pembunuhan dengan orang yang mungkin tidak pernah sekolah atau SD atau hanya tamatan SMP, SMA. Seharusnya hukuman orang yang lebih tahu hukum dan melakukan sebuah, tindakan hukum itu ya harus hukumnya lebih berat karena dia orang yang mengerti, bukan orang yang tidak mengerti. Nah, ini nilai-nilai keadilan ini terkadang memang subjektif tetapi berdiri di atas hukum, di atas ketentuan yang ada, frame yang ada, protokol yang ada. Selanjutnya basis dari hukum adalah etika. Next, banyak kasus bahwa secara hukum dibenarkan, namun secara etika dipermasalahkan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Jadi bagaimana hukum itu terkadang benar, tetapi tidak pantas secara etika. Saya memberikan tiga soal ya di dalam pertemuan yang kedua ini. Pertemuan yang pertama ini saya ingin memberikan 3 soal selain 2 soal yang di atas, bahwasanya, eee, bagaimana coba kalian menampilkan sebuah kasus, itu secara hukum seharusnya dihukum, tetapi secara etika dia bermasalah gitu loh. Jadi ini secara hukum benar gitu loh, secara hukum benar, tapi nggak pas secara etika. Jangan memberikan contoh-contoh yang besar di lingkungan kita saja. Ya misalnya, apa namanya, anak kecil misalnya ya, anak kecil ya, apa namanya, suatu saat kok dia bermain HP begitu ya, nonton game terus begitu ya. Mungkin secara hukum nggak ada masalah ya, seseorang main main HP, main game gitu kan, nggak ada masalah. Tetapi secara etika bisa jadi masalah. Kenapa? Karena mungkin dia dengan bermain begitu nanti dia, terkena apa namanya, dia orang itu nanti akan mengalami kecanduan terhadap gadget. Atau orang itu nanti akan mengalami, apa namanya, pertumbuhan emosional yang bermasalah, mudah marah ketika gadgetnya diambil dan sebagainya, bahkan orang tua saja bisa dilawan. Ini contoh mungkin ya, jadi secara hukum benar, tapi secara etika, ya nanti dulu begitu loh. Benar, ini nggak pas gitu loh ya. Nah ini, pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya kita berbicara mengenai sumber dan penerapan etika. Etika itu di setiap segmen kehidupan itu selalu ada. Ya, baik itu nanti etika dalam, dunia filsafat, dunia hukum, ekonomi, politik, seni, administrasi, sosial, profesi, tradisi, sampai agama. Dan masing-masing memiliki ketajamannya masing-masing. Masing-masing ini setiap bidang ini, bidang kehidupan sosial ini atau profesi atau apapun itu memiliki kekhasannya masing-masing dan memiliki daya cengkramnya masing-masing. Ketika berbicara hukum, mungkin ketika hukum dia mungkin bisa berlanjut kepada penahanan. Kalau agama mungkin dosa. Kalau tradisi mungkin disisihkan ya. Kalau melanggar etika tradisi, melanggar etika sosial sama bisa disisihkan. Melanggar etika administrasi bisa tidak dilibatkan, dipecat. Gitu. Ketika melanggar di dunia etika yang bersifat seni, mungkin suatu karya seni yang tidak etis itu bahkan bisa berujung pada perundungan gitu ya. Bisa tidak dinikmati, tidak bisa dinikmati. Itu juga dalam hal politik. Nah, selanjutnya bagaimana hierarki etika? Ada sudut pandang yang kita lihat secara vertikal yaitu makro dan mikro. Pertama, etika itu berangkat dari etika pribadi. Yang kedua, etika profesi. Yang ketiga, etika organisasi. Yang terakhir adalah etika sosial. Segala sesuatu itu berangkat dari diri sendiri.
Berangkat dari sendiri, kemudian setelah itu baru kamu nanti di dunia kerja. Kalau kalian mahasiswa berarti di kampus. Di kampus mahasiswa, dosen semuanya memiliki kode etik, memiliki aturan. Misalnya memakai baju gitu ya, pakai baju yang menutupi aurat, pakai sepatu, perempuannya memakai jilbab yang menutupi dada, ya kadang-kadang kan sudah memakai jilbab tapi digulung di leher begitu ya. Padahal tujuannya kan menutup perhiasan, rambut dan dada. Nah, nanti naik lagi, tidak setelah etika profesi, nanti akan naik ke atas yaitu etika organisasi. Di kehidupan kalian pasti kalian akan berkumpul dan berserikat ya. Ada himpunan mahasiswa jurusan, ada badan eksekutif mahasiswa, itu yang internal. Eksternal lebih banyak lagi. Nah, nantinya setelah kalian di dunia yang seperti itu, etika pribadi, profesi, organisasi, kalian akan keluar. Kalian akan bersinggungan dengan dunia luar, dengan masyarakat. Maka di sini muncullah etika sosial. Dan sekali lagi, hukuman sosial, hukuman etika sosial itu jauh lebih menyiksa secara psikologis ketimbang hukuman secara eh, pidana begitu ya. Hari ini kalian bisa lihat sebuah perusahaan besar itu bisa hancur dalam hitungan seminggu ketika sudah bersinggungan di dunia virtual begitu ya, sudah mendapatkan uh, justifikasi yang sepihak dari netizen begitu. Dan ini mengerikan sekali. Jadi, hukuman sosial ini jauh lebih mengerikan ketimbang hukum yang bersifat pidana. Dan hari ini didukung oleh fasilitas internet begitu ya. Nah, selanjutnya moralitas pribadi. Dalam etika pribadi atau moralitas pribadi, konsep baik buruk atau benar salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu. Jadi yang dibilang akhlak, yang dibilang moralitas pribadi itu baik buruk menurut kata hati kalian. Benar salah menurut kata hati kalian. Kadang-kadang ini sudah jelas buruk, ini sudah jelas salah, kalian tahu hati kalian sudah tahu itu salah dan tahu itu buruk, tapi tetap dilakukan. Nah, begitu. Berarti ada yang bermasalah di dalam pengolahan atau aplikasi dari nilai yang sudah tertanam di dalam hati kalian. Nah, ini begitu juga ke depannya begitu ya. Begitu ke depannya. Bahwasanya moralitas pribadi atau akhlak seseorang itu ternyata juga hasil atau produk dari sosialisasi nilai di masa lalu. Artinya kehidupan keluarga, masa lalu kalian, pertemanan di masa lalu, itu bisa memberikan sebuah dampak terhadap sikap seseorang. Bisa memberikan warna terhadap moral atau kepribadian seseorang. Selanjutnya, moralitas pribadi merupakan super ego atau hati nurani yang hidup di dalam jiwa dan menuntun perilaku individu. Apa yang ada di dalam hati kalian, itulah etika dirimu, itulah nilai dirimu. Kemudian etika pribadi atau moralitas pribadi ini konsisten pada nilai yang mencerminkan kualitas kepribadian individu. Jadi konstan. Jadi seorang misalnya lahir dari keluarga yang sangat irit dan mendidik anaknya untuk pelit ya, itu nanti akan mengalir begitu saja begitulah di kehidupan sosial, profesi, organisasi, sampai sosial masyarakat. Mengalir begitu saja bahkan tanpa dia sadari gitu. Jadi ini pentingnya belajar ya. Ini pentingnya belajar untuk belajar etika maksud saya untuk kita bisa mengoreksi agar kita bisa tampil atau menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, moralitas pribadi menjadi parameter dalam kehidupan sosial dan organisasi. Jadi dalam kehidupan cukup terbatas maupun yang luas di masyarakat, kualitas etika kalian, kualitas akhlakmu itu menjadi parameter daya ukur di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat atau lingkunganmu kok meremehkan dirimu, tidak mendengarkan dirimu, mengabaikan dirimu, maka kalian tidak mungkin bisa mengoreksi mereka semua. Yang harus kalian lakukan adalah kembali mengoreksi diri sendiri. Mungkin kurang ramah, mungkin kurang terbuka, mungkin suka dianggap suka berbohong, mungkin suka menipu. Berbohong dengan menipu sama saja. Nah, ini harus menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah cerminan refleksi bagi seseorang ketika berada di tengah-tengah lingkungannya.
Sementara etika profesi ini merupakan nilai benar salah dan baik buruk yang berkait dengan pekerjaan profesional. Kalian tentu pekerjaannya adalah mahasiswa ya, walaupun tidak bisa dikatakan pekerjaan, tetapi sebutlah demikian gitu ya. Nah, nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme, kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi. Mahasiswa misalnya, etika profesinya apa? Pasti satu secara kualitas intelektual, artinya daya baca misalnya. Mahasiswa pasti pembaca yang baik gitu lah. Mahasiswa pasti seorang orator atau seorang penyampai informasi yang baik, bisa menyampaikan sesuatu, apa yang ada di pikirnya itu bisa disampaikan kepada orang lain. Maka nanti di akhir semester ketika dalam pertemuan, nanti kalian akan melihat teman-teman kalian kualitasnya, kualitas etikanya ketika berbicara, kualitas intelektualnya, kemudian kualitas kinerjanya, ya ketika kuliah masuk atau tidak, ada tugas dikerjakan atau tidak. Kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Ketika dia diwajibkan memiliki referensi, dia melaksanakan atau tidak. Nah, ini menjadi sebuah prinsip profesionalisme. Nah, etika pribadi dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal. Jadi dalam setiap lingkungan profesi itu pasti ada yang disebut dengan kode etik dalam kehidupan apapun. Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi. Biasanya kalau di dunia pekerjaan, orang-orang yang melanggar kode etik ini bahkan bisa sampai dipecat begitu ya. Nah, ini harus difahami. Selanjutnya dalam etika organisasi. Di dalam ruang lingkup suatu komunitas, konsep baik buruk dan benar salah yang terkait dengan kehidupan organisasi ini disebut dengan etika organisasi. Di mana nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern, seperti misalnya efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Kemudian etika organisasi ini dapat dirumuskan ke dalam suatu kode etik organisasi yang berlaku secara universal bagi anggota organisasi tersebut. Ingat, setiap organisasi pasti memiliki peraturan dasar, peraturan rumah tangga, dan peraturan organisasi. Dan di dalamnya mencakup segala hal yang mengikat, yang melingkupi seluruh anggota-anggota yang bergerak di dalamnya. Dalam praktek penegakan kode etik, suatu organisasi biasanya dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi. Artinya ya hanya terbatas pada perjuangan organisasi tersebut untuk organisasi tersebut. Nah, kepentingan birokrat atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat, artinya setiap organisasi ini nantinya pasti akan terikat dengan kepentingan-kepentingan di luarnya ya, yang terkait dengan kekuasaan atau legitimasi atau ruang otoritas setempat. Maka mau tidak mau organisasi akan selalu bersinggungan dengan kepentingan politik. Ini sebuah sunatullah. Nah, selanjutnya di dalam etika sosial atau etika masyarakat. Ini dimaknai sebagai suatu konsep baik buruk dan benar salah yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial atau masyarakat. Nilainya ini bersumber bisa dari agama, tradisi, dan dinamika sosial. Di lingkungan kalian mungkin ada yang masyarakatnya santri, maka nilai agama akan lebih dominan. Masyarakat di lingkungan kalian mungkin yang abangan mungkin begitu ya, tidak terlalu memperhatikan kepentingan agama, maka kepentingan tradisi ini yang menguat begitu ya. Tradisi artinya apa? Yang sudah lama berjalan itu yang dijadikan dasar penilaian baik buruk. Terakhir ada dinamika sosial, ini kehidupan modern di kota. Nah, ini lebih lebih objektif dan lebih luas ya, lebih luas di masyarakat luas. Selanjutnya pada umumnya etika sosial atau masyarakat ini tidak tertulis atau bersifat konvensi, tetapi hidup dalam memori publik dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat. Artinya ya dia membumi walaupun tidak tertulis. Di daerah Sumatera itu ada daerah misalnya disebut dengan
lubuk larangan ya, suatu kedung begitu yang tidak boleh dipancing dalam kondisi normal begitu. Selanjutnya, eee, etika sosial ini menjadi basis tertib sosial. Jadi, ketertiban di masyarakat itu sangat terikat, sangat terkait dengan kesepakatan yang tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi etika sosial. Eee, ini banyak hal ya, banyak hal terkait segala segmen di masyarakat, di bidang ekonomi, di bidang, eee, sosial politik, kemudian di bidang apapun, ini etika ini menjadi sosial. Misalnya di tempat kita di Jawa ini, secara etika seorang misalnya kamu ponakan itu memanggil paman, bibi itu tidak dengan namanya. Dan itu menjadi sebuah standar sosial ketika kalian memanggil paman, bibi, atau Pak D atau Uwa kalian itu dengan namanya, itu dianggap sebagai ponakan yang bisa dikatakan kurang ajar begitu ya. Tapi beda ketika kalian di Eropa, di Arab, itu memanggil seorang itu dengan namanya saja dan itu biasa begitu. Nah, masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial. Banyak sekali sanksi-sanksi sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Bisa disisihkan, bisa diabaikan, bisa tidak dilibatkan, bisa diusir bahkan ya. Atau bahkan bisa dibawa ke ranah pidana. Next, terakhir. Bagaimana motif terjadinya perilaku tidak etis? Kenapa sih kebiadaban, kekurang ajaran itu terjadi? Pertama, adanya kecenderungan mengedepankan etika personal ketimbang etika yang lebih besar masyarakat. Misalnya etika pribadi ketimbang etika profesi, organisasi, atau masyarakat. Artinya egois. Ini yang menjadi dasar terjadinya ketidaketisan, ketidakpantasan orang-orang yang tidak memiliki akhlak ya, yang akhlaknya minus gitu ya. Nah, itu berangkat dari orang yang egois. Yang kedua, kecenderungan mengedepankan kepentingan diri sendiri, sama saja. Ini dia selalu menilai, mengukur setiap apa yang ada di hadapannya dengan dirinya sendiri, bukan dengan kebersamaan. Tekanan atau pengaruh dari luar untuk perbuatan tidak etis. Jadi sebuah tindakan yang tidak baik, tidak pantas, itu bukan hanya berangkat dari diri sendiri, tetapi bisa juga karena pengaruh dari luar untuk tidak berbuat tidak etis gitu ya. Untuk berbuat yang kurang ajar. Itu memang tekanan atau pengaruh. Betapa banyak orang-orang yang baik ketika bergaul dengan lingkungan yang tidak baik atau ditekan karena tekanan di lingkungan untuk berbuat tidak baik, dia akhirnya memunculkan sosok, menjadikan sosok yang tidak baik. Dan betapa banyak orang yang tadinya berasal dari lingkungan tidak baik ketika mereka berpindah lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik dan dia pun berubah begitu ya, lambat laun akan berubah. Ini suatu hal yang saya kira perlu kita kritisi, kita amati dan kita jadikan sebagai sebuah sumber analisis, sebagai sebuah alat analisis untuk menilai sebuah masyarakat, suatu masyarakat atau komunitas di masyarakat. Saya kira pertemuan kita pada pertemuan yang kedua ini sudah selesai dan ingat ada tugas tadi 2 di atas ya, penugasan nanti untuk bisa dikerjakan di kolom komentar atau di kolom penugasan sesuai dengan petunjuk yang dosen pengampu berikan. Saya Sugeng Riyadi Syamsuddin berterima kasih kepada seluruh peserta kelas karena sudah mengikuti perkuliahan ini dan saya sangat mengharap partisipasi untuk responnya karena itu menjadi dasar basis absensi pada pertemuan yang kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.